Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih melanjutkan tentang pembahasan mengenai paganisme bangsa Arab. Ada lagi praktik yang mirip dengan adu nasib, yaitu qimar atau sejenis judi. Mereka punya tradisi mengadu untung dengan undian daging sembelihan. Caranya, mereka membeli binatang sembelihan dengan berutang. Binatang itu disembelih lalu dibagi menjadi 8, 20, dan 10 bagian. Setelah itu, mereka mengadakan undian. Di situ ada tulisan untung dan buntung. Orang yang mendapatkan undian dengan tulisan untung menang dan berhak mendapat bagian daging sembelihan. Sedangkan orang yang mendapatkan buntung kalah dan harus membayar harga hewan sembelihan yang dibeli secara utang itu. Mereka juga mempercayai ramalan kahinah dan ahli nujum. Kahinah adalah dukun yang diyakini mengetahui segala peristiwa yang bakal terjadi dan mengetahui berbagai rahasia alam. Di antara kahinah ini ada yang mengaku punya pembantu jin, ada yang mengaku mengetahui segala hal lewat isyarat dan tanda-tanda dari perkataan, perbuatan atau keadaan si penanya. Peramal dengan keahlian semacam ini lazim disebut arraf. Mereka mengaku bisa mengetahui orang yang kecurian, tempat di mana dia kecurian, orang yang tersesat, dan lain-lain. Adapun ahli nujum adalah orang yang mengamati pergerakan bintang dan planet, lalu menghitung perjalanan dan waktu edarnya. Dari situ dia mengaku mengetahui kondisi alam dan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi. Mempercayai ramalan ahli nujum pada hakikatnya beriman kepada bintang-bintang itu sendiri, termasuk mengimani bintang-bintang adalah mempercayai bakal turun hujan. Mereka biasanya mengatakan hujan turun kepada kami berdasarkan bintang ini dan itu. Mereka juga punya tradisi yang disebut tiaroh, yaitu meramal nasib sial dengan sesuatu. Pada mulanya mereka mendatangkan burung atau biri-biri lalu melepasnya. Jika burung atau biri-biri itu pergi ke arah kanan, menurut mereka itu pertanda baik sehingga mereka melaksanakan keinginan mereka. Jika burung atau biri-biri itu pergi ke arah kiri, itu berarti pertanda kesialan sehingga mereka mengurungkan niatnya. Mereka juga punya yakin bakal sial jika bertemu dengan burung atau hewan tertentu di jalan yang biasa mereka lalui. Keyakinan lainnya adalah kebiasaan menggantung tulang kelinci. Mereka berkeyakinan pula bahwa hari, bulan, siklus, dan perempuan tertentu bisa membawa sial. Mereka pun percaya pada kutukan dan serangga jadi-jadian. Keyakinan lainnya adalah bahwa orang yang terbunuh arwahnya tidak akan tenang sebelum dibalaskan dendamnya. Ruhnya akan berubah menjadi burung hantu yang gentayangan di padang pasir seraya berteriak, haus, haus. Artinya, beri aku minum, beri aku minum. Jika dendamnya telah terbalaskan, barulah ruhnya bisa beristirahat dengan tenang. Sekalipun punya keyakinan-keyakinan sedemikian, orang-orang jahiliyah itu masih menjalankan beberapa ajaran Ibrahim. Artinya, mereka tidak meninggalkan ajaran Ibrahim seluruhnya. Mereka masih memuliakan Baitullah, melakukan tawaf, berhaji, umroh, wukuf di Arafah dan Muzdalifah, dan mengorbankan hadyu atau binatang kurban. Hanya saja dalam praktik mereka menambah-nambahinya. Seperti ini contohnya. Satu suku Quraisy berkata, kami adalah keturunan Ibrahim dan penduduk tanah suci. Kamilah pewaris Baitullah dan penduduk asli Mekah. Tidak satu pun penduduk Arab yang punya hak dan kedudukan seperti kami. Karena itu, tidak selayaknya kami keluar dari tanah suci keluar tanah suci. Maka jika berhaji, mereka tidak pernah melakukan wukuf di Arafah atau berangkat melempar jumroh dari sana. Mereka merasa cukup berangkat dari Muzdalifah.
Tentang ini Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 199 yang artinya, kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolak orang-orang Arafah. 2. Mereka berpendapat bahwa pendatang dari luar tanah suci tidak boleh memberi makan. 3. Mereka berpendapat bahwa pendatang dari luar tanah suci tidak boleh memakan makanan yang dibawa dari luar tanah suci jika kedatangan mereka diniatkan untuk haji atau umroh. 4. Mereka berpendapat bahwa pendatang dari luar tanah suci harus tetap mengenakan pakaian yang mencirikannya sebagai penduduk bukan tanah suci ketika baru datang untuk melakukan tawaf awal. Mereka terus mengawasi setiap orang yang datang. Yang tidak punya pakaian seperti itu untuk kaum laki-laki harus melakukan tawaf dengan telanjang. Adapun untuk perempuan harus menanggalkan seluruh pakaiannya kecuali baju rumah yang longgar. Allah menurunkan ayat tentang ini dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Lelaki maupun perempuan pendatang dari luar tanah suci yang berasal dari kalangan terpandang boleh melakukan tawaf dengan pakaian yang dia bawa dari negeri mereka. Tetapi pakaian itu harus dibuang usai tawaf. Tidak seorang pun boleh mengambilnya, termasuk pemiliknya sendiri. 5. Selama ihram, mereka tidak masuk ke rumah mereka dari pintu, melainkan membuat lubang di atap rumah lalu keluar masuk dari sana. Mereka menganggap tindakan konyol itu sebagai perbuatan baik. Al-Quran dengan tegas melarang kelakuan seperti ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 189 yang artinya, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Kehidupan beragama yang syarat kemusyrikan, penyembahan berhala dan keyakinan akan mitos dan khurafat macam itulah yang berkembang pesat di seantero Arab. Sementara itu, sebelum itu para penganut agama Yahudi, Nasrani, dan Majusi ikut pula mewarnai kehidupan religius bangsa Arab. Golongan Yahudi mengalami dua fase penyebaran di Jazirah Arab, sebagaimana digambarkan oleh para sejarawan. Pertama, mereka melakukan eksodus pada masa penaklukan bangsa Babylon dan Asyur di Palestina. Orang-orang Yahudi ingin membebaskan diri dari penindasan kedua bangsa ini. Mereka juga tidak ingin mengalami lagi penghancuran dan pemusnahan seperti yang dilakukan oleh Bukhtansor pada 587 sebelum Masehi. Sebagian besar dari mereka ditawan di Babilonia. Sebagian yang lain memilih meninggalkan Palestina menuju Hijaz dan menetap di bagian utara. Kedua, dimulai dari penjajahan Romawi atas Palestina pada era Kaisar Titus tahun 70 Masehi. Golongan Yahudi hidup di bawah tekanan Romawi dan haikal-haikal mereka disapu bersih. Beberapa kabilah Yahudi pindah ke Hijaz, lalu menetap di Yasrib, Khaybar, dan Taima. Di sana mereka mendirikan perkampungan Yahudi dan membangun benteng pertahanan. Lewat para imigran inilah agama Yahudi menyebar di kalangan sebagian bangsa Arab. Pada perkembangannya, peran orang-orang Yahudi di Hijaz cukup diperhitungkan dalam percaturan politik pada awal kemunculan Islam. Saat Islam datang di Yasrib atau sekarang Madinah, sudah ada beberapa kabilah Yahudi, yaitu Khaybar, Nadir, Mustalik, Khuraizah, dan Kainuka. As-Samhudi menyebutkan kabilah Yahudi yang tinggal di Yasrib saat itu sudah lebih dari 20 kabilah. Agama Yahudi masuk ke Yaman melalui Tuban As'ad Abu Karib. Semula dia berangkat ke Yasrib untuk berperang. Setibanya di tujuan, dia memeluk agama Yahudi lalu kembali ke Yaman bersama dua rahib dari Bani Quraizoh. Agama Yahudi pun berkembang luas di sana.
Ketika anak lelakinya Yusuf Zunuwas berkuasa di Yaman, dia menyerang kaum Nasrani Najran dan memaksa mereka untuk memeluk agama Yahudi. Karena mereka menolak, Zunuwas menggali parit-parit dan membakar mereka di dalamnya, mulai dari lelaki, perempuan, anak-anak hingga orang tua. Ada yang mengatakan bahwa jumlah korban mencapai 20.000 hingga 40.000 jiwa. Peristiwa ini terjadi pada bulan Oktober 523 Masehi. Kisah mereka disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Buruj ayat 4-7 yang artinya, binasalah orang-orang yang membuat parit yang berapi atau dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Adapun agama Nasrani mulai masuk ke Arab melalui penjajahan Habasyah atau Ethiopia dan Romawi. Bangsa Habasyah mulai menjajah Yaman pada 340 Masehi. Tetapi tidak berlangsung lama, mereka berhasil diusir dari tanah Arab sekitar 370 sampai 378 Masehi. Namun mereka sangat bersemangat menyebarkan agama Nasrani. Di tengah-tengah penjajahan ini, seorang pendeta mendatangi Bani Najran. Pendeta ini terkenal zuhud, makbul doanya, dan memiliki sejumlah karamah. Namanya adalah Faimiyun. Dia mengajak mereka memeluk agama Nasrani. Mereka menyambut baik ajakannya setelah menyaksikan tanda-tanda kejujurannya dan kebenaran agamanya. Bangsa Habasyah menjajah Yaman untuk kedua kalinya pada 525 Masehi. Penjajahan itu dilakukan sebagai balas dendam atas pembakaran massal terhadap kaum Nasrani Najran yang dilakukan oleh Zunwas. Abraha al-Ashram yang diberi mandat memerintah Yaman mulai menyebarkan agama Nasrani dengan giat. Bahkan saking semangatnya, ia sampai membangun Ka'bah tiruan di Yaman dengan maksud agar ibadah haji di tanah Arab beralih ke sana. Lebih dari itu, ia berniat menghancurkan Baitullah yang ada di Mekah. Oleh karena itu, Allah membinasakan mereka semua. Bani Ghassan, beberapa kabilah Taglib dan Ta'i, dan sejumlah suku lainnya memeluk Nasrani akibat kedekatan mereka dengan Romawi. Demikian pula sebagian raja-raja Hirah. Lain lagi dengan agama Majusi. Agama ini kebanyakan dianut oleh bangsa Arab yang tinggal berdekatan dengan Persia. Berkembang pula di wilayah pinggiran Arab, Bahrain, Hajar dan sekitarnya di sepanjang pesisir Teluk Arab. Sejumlah penduduk Yaman ada yang mengikuti agama ini saat pendudukan Persia. Ada pula agama Sabi'ah, yakni agama yang menyembah bintang-bintang, meyakini pengaruh hujan di berbagai tempat, serta pengaruh bintang-bintang dalam kehidupan. Bahkan mereka meyakini bahwa bintang-bintanglah sebenarnya yang mengatur alam semesta ini. Berbagai penemuan purbakala dan penelitian arkeologi menunjukkan bahwa ini merupakan agama Ibrahim Kaldean. Banyak penduduk Syam dan Yaman zaman dahulu yang memeluk agama ini. Setelah agama-agama baru seperti Yahudi dan Nasrani berkembang pesat, agama ini mulai kehilangan bentuknya berhenti. Akan tetapi, sisa-sisa penganutnya masih eksis berbaur dengan para pemeluk Majusi, hidup berdampingan di wilayah Arab pinggiran dan sepanjang pesisir Teluk Arab. Saat itu berkembang pula ajaran zindik di sebagian wilayah Arab. Ajaran ini sampai kepada mereka melalui jalur Hirah. Sebagian suku Quraisy mengikutinya karena interaksi mereka dengan orang-orang Persia dalam perdagangan.